RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita buka perjumpaan kita dalam rangkaian Palembang malam ini dengan persembahan Sandiwara Radio dari RRI Tarakan. Dan tentunya untuk Anda semuanya pendengar, kita akan beralih di program berikutnya. Ada obrolan komunitas malam ini di kesempatan Minggu 28 Desember 2025 bersama saya Abbas Surya dan juga ada teman berbincang saya untuk malam hari ini. Kita sapa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini teman berbincang saya malam ini adalah para guru nih ya. Ada Pak Dakim SPD GR SGIAMT, ini guru SDN 94 Palembang. Iya, saya sendiri, betul. Kemudian ada Ibu Eka Carolina MPD, guru Siap. MI Darussalam Palembang. Ya, betul. Ada Pak Jan Hadi Samarta SPD GR, guru SDN 173 Palembang. Oh, Ya, ini betul. berarti beda-beda sekolah semua ya? Iya, beda sekolah itu. Oke lah, ini kita akan berbicara mengenai peran guru dalam membentuk generasi emas 2045, dan kebetulan memang ini dari komunitas sekolah guru Indonesia. Tapi sebelumnya SPDGR itu apa ya? Iya, SPD GR itu tambahan untuk guru yang sudah disertifikasi oleh Kementerian Pendidikan Gitu. melalui program sertifikasi guru. Oke. Karena saya baru tahu gitu kan, ada tambahan GR. Berarti memang itu ada semacam apa ya, tambahan setelah ikut sertifikasi gitu ya. Iya, betul. Oke lah. Semacam gelar non akademik. Oke. Baik. Kita berbicara mengenai peran guru dalam membentuk generasi emas 2045. Oke, untuk Pak Dakim dan Pak Jan Hadi agak dekat ke mic-nya boleh? Iya. Boleh. Iya, suaranya kedengeran jauh ini. Jauh ya. Ini sebenarnya kalau berbicara mengenai generasi emas 2045 berarti menghitung ini ya. Menghitung dari kemerdekaan Republik Indonesia 1945, benar nggak sih? Atau gimana itu? Nanti 2045 kan Indonesia akan menghadapi periode emasnya gitu. Jadi peran guru ini sangat strategis banget. Di mana tidak hanya membentuk peserta didik yang cerdas secara intelektual, tapi juga berkarakter yang kuat, berakhlak terpuji, insya Allah. Dan nantinya tentu saja
akan memiliki ciri karakter yang sesuai dengan kearifan bangsa Indonesia. Oke, kearifan bangsa berarti sesuai dengan ini ya. Kalau bisa dibilang Undang-Undang Dasar 45 dan juga Dasar Negara Pancasila. Iya, juga, betul gitu. banget. Dan ini berbicara mengenai 2045 berarti Indonesia yang ke hari kemerdekaan yang ke-100 ya. Iya. Benar nggak sih hitungannya gitu ya? Benar. Betul. Kalau hitung-hitungan emas sebenarnya 50 udah emas ya. Udah emas. Sudah emas sebenarnya. Mungkin Generasi lihat gemilang dari ya. ini, dari bonus demografi di 2045 itu kan anak-anak Indonesia yang saat ini mungkin generasi milenial, generasi Z ya, itu sudah masuk ke usia-usia produktif. Iya, benar. Dan tanggung jawab bangsa ini dipegang oleh mereka ini kita sekarang sebagai ya, penerusnya. sekolah dasar Gen Alpha ya. Oke lah, kalau ini kita peran guru gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau berbicara peran guru nih, kenapa sih ada apa dengan peran guru ini sebenarnya? Mungkin Pak Jan Hadi atau Pak Dakip? Ya, boleh. Mungkin kita sebagai guru sangat penting untuk membentuk tonggak untuk murid-murid kita untuk lebih baik lagi ke depannya, dan juga banyak seperti sekarang juga kan kurikulum sudah berubah dari kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka, dan juga sekarang sudah berubah kembali dengan kepemimpinan menteri yang terbaru. Jadi benar-benar guru ini dibentuk untuk bagaimana cara membuat murid-murid itu lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Jadi seperti sekarang juga kan tidak hanya secara konvensional atau mungkin dengan pembelajaran yang digital juga diharapkan mampu membuat murid-murid itu lebih pandai lagi untuk kedepannya. Oke. Jadi bercerita sekarang ini memang kalau kita bicara mengenai digital itu kan sempat booming ya, bisa dibilang sempat booming pada saat COVID. Ya, betul. Karena di situ kayak kita anak-anak sekolah itu kayak diwajibkan untuk mempunyai handphone, gadget untuk komunikasi, karena pada saat itu pembelajaran di rumah. Dari rumah. Nah, kalau berdasarkan perkembangan zaman juga, apakah memang sebenarnya sebelum adanya pandemi ya, gadget ini memang sudah digunakan atau gimana tuh? Ya, betul ya. Kalau pembelajaran menggunakan teknologi digital kan emang sebelum adanya pandemi juga udah dipakai, walaupun mungkin tidak seintens ketika adanya pandemi ya. Tapi ketika adanya pandemi malah teknologi digital ini sangat membantu proses pembelajaran karena tidak membatasi ruang dan waktu ya. Guru tetap bisa bertatap muka dengan peserta didik walaupun berbeda di dalam ruangan ya. Anaknya atau peserta didiknya ada di rumah, gurunya ada di sekolah dengan memberikan pembelajaran secara online. Mereka tetap terpantau, absen secara online juga. Dan menurut saya memang sekarang udah waktunya ya. Tidak bisa dinafikan bahwa teknologi digital ini membawa dampak yang sangat besar terhadap pendidikan. Karena teknologi digital ini mempermudah jika digunakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Berarti tergantung ini juga ya. Kayak tergantung who is the use ya, siapa yang menggunakan yang gitu. menggunakan itu. Ya. Kalau misalnya memang dibutuhkan di sekolah ya memang bergunanya di sekolah gitu kan. Dan kalau melihat sekarang ini ya, kalau boleh dibilang bahkan anak usia balita pun ya itu megang gadget ya. Iya. Dan benar-benar tidak bisa kita pungkiri sebenarnya, tidak bisa kita pungkiri bahwa sebenarnya perkembangan zaman itu bukan main ya. Apalagi kalau misalnya generasi yang mengalami dulunya pakai telepon koin. Iya, betul. Kita itu ya. Iya. Ya, generasi kita. Telepon koin, kemudian tiba-tiba kaget ada telepon GSM gitu kan. Benar. Lalu baru berkembang lagi sampai
ada layar yang benar-benar visualnya bukan main sekarang itu ya. Dulunya kita hanya berhayal ya gitu ya. Iya. Bicara sama apa ya, sesuatu benda terus pura-puranya ngelihat seseorang di cermin yang Benar. dulu berhayal itu, sekarang udah jadi kenyataan. Mungkin saya sekarang hanya berhayalnya bisa menghilang gitu, bisa tiba-tiba ada di Bandung. Mungkin suatu hari bisa transformasi saya ke Bandung. Siapa tahu ya, kita tidak tahu ya. Tapi kalau kita melihat perkembangannya kan sebenarnya pada zaman gadget belum berkembang seperti sekarang ya. Mungkin Bapak sama Ibu pernah mengalami nggak sih pada saat kuliah itu ketemu sama dosennya melalui komputer tapi pakai messenger, pernah nggak tuh Yahoo Messenger kalau nggak salah, Yahoo Messenger yang pakai kamera. Iya. Ada kan itu kan dulu kalau nggak salah di sekitar tahun 2000 berapa, memang handphone kan waktu itu udah ada tuh, tapi handphonenya masih yang layar baru Kecil satu gitu garis itu kan, satu garis pesan itu ya. Tapi pada saat itu ada anak-anak kuliah yang saya inget, kalau zaman saya nggak ngalami ya, karena saya waktu itu masih menggunakan komputer yang biasa, yang pakai disk ya, pakai disk yang biasa. Terus juga bikin skripsinya pakai pesintik gitu kan. Tapi ada di satu, kalau nggak salah di satu perguruan tinggi juga yang di Palembang itu ada yang memang sudah menggunakan messenger. Tapi dia waktu itu mungkin bukan laptop ya, masih menggunakan komputer. Tapi tambahannya ada kamera gitu. Yahoo Messenger kalau nggak salah. Iya, makanya dulu kan sempat heboh-heboh kayak ada warnet. Nah, kebanyakan di situ. Iya. Kayaknya itu udah masuk zaman kita juga itu. Jadi warnet, wartel. Nah, itu sama tuh sama di zamannya itu. Jadi memang dulu itu kebanyakan memang menggunakan seperti itu. Tapi kalau dilihat dari ranah itu sih sebenarnya kebanyakan anak-anak itu melakukannya sebagai kayak sosial media dulu. Benar. Tapi kalau mungkin ada juga ya beberapa penggunaannya digunakan untuk kegiatan perkuliahan. Iya. Ya, ada juga itu. Tapi itu zaman dulu tuh benar-benar banyak itu wartel, warnet. Iya. Tapi mungkin rombongannya itu masih segellintir waktu itu mungkin ya. Istilahnya dosen yang menggunakan aplikasi itu. Karena kebanyakan kalau misalnya pun memang harus memang harus mengerjakan tugas kuliah ke warnet tadi. Iya, benar. Masih ke warnet. Karena harus country ya. Benar. Tapi dulu kalau kita ngitung-ngitung lebih mahal ya. Ya sebenarnya. Hitungan per jam. Per jam sampai ada yang 7.000. Kalau tiba-tiba dapat diskon 5.000 itu bukan main dulu ya. Oke lah, kembali kita ke peran guru yang dalam membentuk generasi emas 2045. Kalau berbicara mengenai zaman-zaman sekarang ini ya, kalau berdasarkan pandangan dari Bu Eka, kemudian Pak Dakim, Pak Janhadi juga, ini gimana sih sebenarnya perkembangan anak-anak yang katakanlah yang dari sekolah-sekolah yang Anda tempat Anda mengajar ini? Kalau Anda lihat Pak Dakim dulu. Perkembangan penggunaan teknologinya ya. Perkembangan penggunaan teknologinya kemudian bisa membentuk untuk kedepannya nantinya gitu. Ya kalau lihat sekarang ini kalau sebelumnya kan mungkin penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini kan karena kondisional ya sifatnya karena pandemi waktu itu dan melihat kondisi itu ternyata kehadiran teknologi ini justru sangat membantu di proses pembelajaran gitu. Sehingga ya proses pembelajaran tetap berlangsung walaupun tidak secara langsung tatap muka gitu. Oke. Nah, sekarang ini pemerintah kita lebih memfasilitasi juga gitu. Difasilitasi dengan sekolah-sekolah diberikan smart TV ya. Smart TV kemudian dengan perangkat-perangkat digital yang lain. Dan itu tentu sangat mendukung sekali proses pembelajaran di kelas gitu. Oke, berarti support dari pemerintah sudah luar biasa. Luar biasa sekarang. Apalagi sekarang ada program juga untuk guru digital ya. Iya, benar. Guru digital itu guru-guru di jaring, beberapa guru di setiap wilayah itu untuk dibekali tentang penggunaan teknologi digital untuk pembelajaran gitu. Oke. Kalau di sekolahnya Pak Janhadi ini gimana?
Ya benar tadi, pemerintah sudah memberikan hal yang luar biasa, baik untuk pembelajaran digital sekarang. Jadi itu kita mungkin setiap sekolah sudah menerima namanya itu Interactive Flat Panel atau IFP. Jadi untuk digunakan pada pembelajaran, walaupun sekarang mungkin dari pemerintah untuk IFP-nya itu tidak hanya satu yang mungkin setiap sekolah, tapi itu sudah sangat membantu kegiatan. Jadi pembelajaran bisa lebih interaktif. Apalagi seperti di sekolah saya itu juga baik tidak hanya murid-muridnya, mungkin guru-gurunya juga merasakan hal yang luar biasa dengan adanya bantuan dari pemerintah itu. Tapi dari sekarang yang kita lihat itu bantuan pemerintah tidak hanya dapat IFP itu, dapat interactive panel interactive flat panel itu, tapi juga dapat laptop. Nah, itu ya dari pemerintah. Jadi benar-benar di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini terus dari Menteri kita Pendidikan yang baru Pak Abdul Mukti ini benar-benar luar biasa. Tapi memang benar kata Guru Dakim tadi guru-guru tuh diharapkan benar-benar ke depannya itu profesional. Jadi bisa membangun pembelajaran yang membuat anak-anak tadi untuk generasi emas ke depannya memang lebih baik. Jadi benar-benar kita itu diminta untuk profesional. Tadi seperti pertanyaan dari pertama tadi kan apa itu GR tadi. Nah, jadi dia itu diharapkan itu. Jadi guru-guru yang sudah tersematkan GR tersebut tuh artinya guru-guru sudah profesional. Jadi dianggap sudah bisa melakukan pembelajaran yang kedepannya bisa membuat generasi emas yang lebih baik lah untuk kedepannya. Seperti itu. Kalau dari sekolahnya Bu Eka sendiri? Kalau saya kan kebetulan ya berbeda nih dari Bapak dua ini. Kalau Pak Janhadi sama Pak Dakim ini kan dia di SD negeri ya. Dan alhamdulillah saya di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Ibtidaiyah Darussalam. Berbeda dengan saya, sekolah kami kan sekolah swasta ya, belum mendapatkan bantuan smart TV yang yang sedang kita bahas. Tapi harapan saya nantinya juga Indonesia akan semakin kaya, jadi bisa menyalurkan gitu Pak, IFP-nya itu ke sekolah-sekolah swasta seperti kita. Jadi tidak hanya sekolah negeri yang menikmati fasilitas itu, tapi juga kita akan bisa menikmati itu. Karena seluruh anak Indonesia itu kan memiliki hak yang sama dalam dunia pendidikan ya Bapak ya. Jadi saya rasa nanti akan dipikirkan oleh negara. Mentahannya. Insya Allah kayaknya dapat semua. Alhamdulillah Pak, semenjak ada, saya kan lihat ini kemajuan teman-teman ya yang di sekolah negeri. Semenjak mereka menggunakan IFP ini, kayaknya pembelajaran itu lebih ke pakem gitu, pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan. Karena peserta didik SD dan MI itu memang orientasinya itu ke pembelajaran yang menyenangkan. Karena kalau kita melihat usia SD kan masih usia bermain ya. Ya, betul banget. Nah, jadi mungkin cara pendidikan yang dulu mungkin sempat diterapkan juga sebenarnya masuk juga ya, tapi mungkin karena seiring dengan perkembangan zaman memang ada beda cara untuk menghadapi anak-anak sekarang ya. Iya, betul. Apalagi kabarnya ini anak-anak Gen Z ini kan agak sensitif ya. Oh. Benar gak sih? Betul. Katanya ada yang dibilang, mereka ini generasi strawberry, istilahnya cantik di luar tapi ternyata lembut di dalam gitu kan. Ini kayaknya udah menjadi tagline deh kalau anak peserta didik saya ya Pak. Setiap mau upacara gitu ya, pasti mereka bilang, jangan jadi generasi strawberry, padahal gurunya belum bilang. Karena mereka itu merasa bahwa kayaknya aku ini belum bisa deh katanya menjadi strongnya kayak mama dan papanya dulu gitu. Tapi saya yakin bisa kok. Generasi ini hanya perlu ketangguhan gurunya. Kalau boleh dibilang sebenarnya kalau berdasarkan pendapatnya Bapak sama Ibu nih sekarang, sebenarnya peran guru itu ya dibanding dengan peran keluarga pasti kan ada istilahnya pada saat di rumah ya memang tanggung jawab keluarga kan. Tapi katanya itu kalau sudah di sekolah memang segala sesuatu ya pendidikan itu memang bertanggung jawab guru. Ini benar atau gimana nih?
Kalau menurut Pak Dakim deh. Iya, kalau menurut saya memang betul ya. Ketika di sekolah tanggung jawab itu ada di guru. Di guru. Betul. Okay. Tentu saja tidak semua tanggung jawab ya, walaupun di sekolah anak-anak. Maka pelibatan orang tua itu sangat penting. Oke. Sehingga 3 pilar pendidikan itu ketiganya harus kerjasama gitu. Dari orang tuanya, masyarakat juga sangat penting karena lingkungan ini juga membentuk karakter anak-anak. Iya, berarti sebenarnya karakter anak itu sebenarnya dibentuk di rumah ya. Iya, betul. Dibentuk di rumah, di sekolah dipertajam. Yang baiknya gitu ya, yang bagus-bagusnya gitu ya. Madrasah pertamanya itu kan di rumah. Keluarga. Iya, keluarga. Jadi setelah dia ke sekolah, berarti diambil alih oleh bapak ibu gurunya gitu ya. Jadi bapak ibu gurunya menjadi bestinya atau the best motivator untuk peserta didiknya gitu. Oke. Nah kalau boleh tahu nih untuk mungkin Pak Dakim, Pak Jan Hadi juga Ibu Eka, cara mendidik sekarang ini sebenarnya tipe yang bagaimana sih? Maksudnya tuh pendekatan dengan anak muridnya atau masih ada batasan-batasan yang memang saya guru, Anda murid atau gimana tuh? Ya tetap kalau menurut saya tetap ada batasan baik itu guru sama murid, tapi kita bisa melakukan tadi karena sekarang kan sudah pembelajaran itu benar-benar harus pembelajaran yang menyenangkan. Okay. Jadi tetap dibilang guru seperti sahabat tidak bisa seperti itu, tapi tetap ada batasannya bahwa ini guru ini, tapi sepertinya anak-anak juga bisa tahu tentang hal seperti itu dan tetap menjaga bahwa ini marwahnya ini guru nih, saya murid. Jadi tetap kita seperti keluarga seperti itu kan. Nah, tapi benar tadi kata Guru Dakim tadi, kita juga di sekolah tidak orang tua itu mengantarkan anaknya itu benar-benar seperti kertas putih. Tapi itu kan dari rumah. Jadi dari rumah tuh sudah ada tuh, tinggal guru nanti ini yang tidak baik kita benari seperti itu kan. Sama-sama karena guru seperti kami mungkin seperti dari sekolah Guru Eka, satu kelas itu bisa 30 anak. Itu yang harus kami ini 30 anak itu sama rata tuh, tidak ada beda-bedanya. Jadi benar-benar kita mendidik, mengajar. Nah, tadi itu yang diharapkan. Makanya tadi tadi generasi apa tadi? Generasi strawberry tadi. Nah, itu yang kita agak sedikit wanti seperti itu. Jadi makanya kita sama rata seperti itu dengan mengajar anak itu. Tidak hanya, makanya harapannya itu kan guru itu tidak hanya mengajar tapi mendidik juga. Walaupun ya kita tahu sekarang banyak cerita tentang guru lah yang salah sedikit. Itu yang sekarang mungkin agak sedikit membuat para guru tuh akhirnya ya sudah kita mengajar saja daripada mendidik. Nah, tapi tetap kami alhamdulillah dari Komunitas Sekolah Guru Indonesia sebenarnya kegiatan sekarang terjadi tentang digital itu sudah kami lakukan ya, sudah kami dapati dari Sekolah Guru Indonesia sebenarnya. Jadi jadi sekarang tuh cuma mengasahnya kembali. Nah, jadi semuanya itu sudah kami dapat dari komunitas kami dari Sekolah Guru Indonesia. Alhamdulillah itu juga jadi hal yang luar biasa sekarang bisa kami bagikan kembali, kami asah kembali, kami lebih modifikasi lagi bagaimana caranya mengajar di dalam kelas. Seperti itu. Seperti yang dibilang oleh Pak Jan Hadi, anak-anak itu tidak hanya yang tiba-tiba kertas putih yang diisi oleh guru gitu kan. Jadi sebenarnya dari rumah sudah ada. Tinggal guru mungkin belum tebal, guru menebalkannya. Yang kira-kira tidak bagus dihapus seperti itu kan kalau dalam itu kan. Jadi itu sih sebenarnya harapan kami. Jadi jangan langsung anaknya benar-benar nol dikasih sama guru. Terus kok anak aku nggak bisa seperti itu. Jadi tapi tetap peran orang tua, benar kata Guru Dakim, peran orang tua harus lebih baik juga. Tapi pernah nggak kejadian seperti itu? Yang orang tuanya tiba-tiba ya udah tanggung jawab sekolah dong. Banyak banget kalau kasus seperti itu. Ada seperti itu. Masih kita temui sampai saat ini pun masih. Kalau ada istilah guru itu seperti kopi itu memang seperti gula. Seperti gula itu. Jadi ketika kopi itu terasa manis, ya enak gitu ya. Kopinya yang disebut kopinya yang enak. Kopi manis. Itu ya ibarat orang tua tadi. Ada beberapa yang memang seperti itu. Artinya
mengabaikan peran guru itu seperti itu. Nah, ketika anaknya bagus ya merasa ini anak saya. Anak saya. Ya. Bukan karena guru bukan gitu karena kan. guru. Ya. Tapi ya itu hanya mungkin sedikit lah Sedikit seperti lah, itu. ya. Sekarang ya kesadaran orang tua juga, masyarakat juga sudah tahu ya bahwa memang peran guru itu sangat penting. Ketika di sekolah memang guru itu kata Pak Jan Hadi tadi bukan hanya memberikan pelajaran tapi memberikan keteladanan seperti itu. Nah, di Sekolah Guru Indonesia itu penanaman karakter ini sangat penting, menjadi prioritas utama. Kami di SGI itu dulu yang pertama ditanamkan. Nah, di antara ada program yang di Sekolah Guru Indonesia dikembangkan itu ada namanya Adab Project. Nah, Adab Project ini pembelajaran yang berbasis project tapi tetap mengedepankan karakter, penanaman nilai-nilai karakter. Nah, ini yang diharapkan nanti generasi emas 2045 itu akan terwujud. Istilahnya gini ya, didulukan adab ya. Betul. Ya, benar. Daripada ilmu tuh bisa didapat di mana saja, tapi adab ini yang lebih dipertajam jadi ya. Istilahnya pinter nih ya, Anda anak pinter. Tapi kalau misalnya mohon maaf kalau misalnya adabnya kurang ya tetap minus kan di mata masyarakat. Betul. Apalagi sekarang ini zaman zaman canggih, nggak usah itu nyubit sedikit aja udah kemana-mana kan. Iya. Makanya tuh mungkin dari ranah adab tadi kan. Makanya terkadang kita pikir kenapa sih orang tua padahal yang dilakukan guru itu kan untuk mendidik anak. Tidak akan mungkin juga bisa dipahami seperti ini. Tidak mungkin guru itu marah karena ada apanya. Tidak mungkin seperti itu. Jadi memang orang tua juga bisa kedepannya juga bahwa yang dilakukan guru itu pasti baik untuk anaknya. Dan dipahami juga bahwa kami guru itu tidak hanya mendidik satu anak, tapi 30 anak dalam satu kelas seperti itu. Jadi sama rata, tidak ada yang beda. Nah, kalau Bu Eka sendiri pernah nggak dapat kasus yang ketika si anak ini salah gitu kan, kemudian ya katakanlah kalau hukuman sekarang ini kan tidak tidak yang parah-parah benar. Iya, benar. Pernah nggak tiba-tiba si anak salah kemudian dihukum, kemudian orang tuanya protes, pernah kejadian gitu nggak? Kalau si anak salah dihukum, protes enggak kayak gitu. Biasanya itu kasusnya itu terjadi mungkin antara siswa dengan siswa. Mereka berkelahi mungkin ya. Jadi orang tuanya mungkin enggak terima gitu. Tapi sejauh ini selama dikomunikasikan dengan baik, kebetulan saya juga bagian bimbingan konselingnya, orang tua bisa menerima asalkan cara penyampaian kepada orang tua. Sekarang kan orang tua ini generasi Gen Z ya, generasi Z ya, yang mudah panik, tantruman tanpa mendengarkan alasannya kenapa. Tapi ketika diajak duduk bareng, sudah beberapa kasus di sekolah, diajak duduk bareng, dijelaskan dengan baik, mereka menerima, dan guru harus bisa menyampaikan sesuai ada strateginya gitu ya, dari hati ke hati, menerima. Sebenarnya orang tua itu mau anaknya mendapatkan sesuatu yang terbaik gitu. Apapun itu, mau di sekolah maupun di rumah, dia maunya anaknya dapat sesuatu yang baik. Tapi terkadang gurunya ngasih pendidikan agak melenceng aja dikit, mereka langsung protes. Padahal mereka di rumah terkadang menghajar habis-habisan anaknya pakai gagang sapu gitu ya. Ke guru mah nggak pernah. Kalau di sekolah saya itu biasanya menyalin surah atau Yasin ya, 1-5 ayat gitu. Nanti salah lagi 6-10 ayat. Nanti salah lagi terus. Akhirnya anak-anak banyak yang khotam sudah nulis Yasin. Selesai Yasin, Bu, kemana Bu? Surah At-Taubah. Nah, ini kebanyakan surah At-Taubah yang belum selesai. Kalau di sekolah kita kayak gitu. Kebetulan kita kan madrasah, jadi 100% semuanya Islam. Berbeda dengan SD negeri. Mungkin hukumannya juga disesuaikan ya, di ATM, adaptasi, modifikasi, tiru mungkin ya. Tiru, modifikasi. Ini Bu Eka, kalau kita mungkin
apa ya, mengenalnya itu bukan hukuman ya, disiplin positif. Iya. Apa itu? Iya, disiplin positif. Disiplin positif. Iya, jadi untuk apa, menumbuhkan kesadaran, menyadari bahwa si anak atau kita melakukan kesalahan itu yang terpenting. Ada kesadaran bahwa kita salah itu. Kalau kita salah, apa yang harus dilakukan? Nah, makanya disiplin positif itu di awal, sebelum apa menetapkan aturan-aturan, kita ada harus kesepakatan, musyawarah dulu. Ya, betul. Lalu disepakati, dibuat komitmen gitu. Ada tanda tangan atau apa gitu. Kemudian ditempelkan di dinding kelas gitu. Ketika anak melakukan pelanggaran, diingatkan tentang kesepakatannya itu. Jadi rasanya kurang tepat ya kalau sekarang disebut hukuman. Karena identik hukuman itu dengan ada kekerasan fisik atau negatif ya istilahnya, psikis misalnya kan. Dan itu juga tidak baik di jangka panjangnya gitu. Menimbulkan luka gitu. Betul. Berarti tanpa sebenarnya mungkin ya anak-anak generasi dulu Iya, kalau dulu kita ya udah biasa tangan gitu ya, Mister Panjang. Kemudian disuruh berdiri di depan kelas ya, hitung satu pegang kupingnya 1 sampai 100 gitu. 1 sampai 1000 saya pernah loh. Luar biasa berarti. Tapi itu mungkin cerita-cerita kita yang dulu-dulu ini menjadi semacam bisa dibilang memori dan jadi pembelajaran tersendiri ya untuk diterapkan dengan anak-anak sekarang ini ya. Kebanyakan juga yang dulu itu ya anak-anaknya juga dicengeng ya. Ada juga ya, benar. Iya. Jadi kebanyakan juga kan dengan pembelajaran yang seperti itu juga kita bukan akhirnya membenci guru. Iya. Kalau dulu itu kan kalau setiap kita kena marah guru, bawa ke rumah kena marah lagi. Iya benar. Kalau sekarang itu dibelain, itu yang kadang-kadang bedanya sekarang kan. Nah ini berbicara mengenai komunitas sekolah guru Indonesia. Sebenarnya komunitas sekolah guru Indonesia ini sudah berdiri sejak kapan? SGI ini, Sekolah Guru Indonesia itu merupakan divisi Dompet Duapa pendidikan dari Dompet Duapa. Jadi gitu. Dompet Duapa ini kan lembaga Ziswap yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan. Nah, pendidikan ini ada programnya Sekolah Guru Indonesia. salah satunya. Nah, salah satunya di SGI juga ada program-programnya gitu, banyak. Nah, salah satunya di SGI terus ada sekolah literasi, ada komunitas media. Nah, kami ini tergabung juga sebetulnya di komunitas media pembelajaran. Nah, SGI ini sudah sejak 2009 sudah ada. Dan menempatkan guru-guru dari berbagai wilayah setelah pendidikan 3 bulan gitu. Nah, ditempatkan juga di wilayah-wilayah 3T. Oh gitu. Nah, di angkatan 1 sampai 5 itu. Ditempatkan di wilayah 3T itu. Nah, kemudian di angkatan berikutnya karena melihat kondisi ternyata di daerah atau wilayah guru ini lebih membutuhkan juga, akhirnya ditempatkan di wilayah masing-masing. Nah, kami ini angkatannya berbeda juga. Beda. Iya. Oh gitu. Kita satu angkatan Pak Dakim. Oh, kita angkatan 20 ya. Berarti kalau dari 2009 memang sudah dari dulu ada gitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi perjalanannya bukan main ya. Kalau dihitung-hitung ya ke 2025 sudah 16 tahun. Iya, makanya sekarang ada ikatannya kan. Ya, alumni. Iya, ada ikatan alumni Sekolah Guru Indonesia. Banyak ikatan alumni Sekolah Guru Indonesia itu baik dari mungkin dari ini ya, dari seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Sekarang tuh ada kalau nggak salah ada angkatan ke-50 sekarang lagi. Tahun ini juga untuk 2026 ini dibuka program untuk sasarannya memang wilayah-wilayah 3T yang memang guru-guru ini masih belum banyak tersentuh dengan kegiatan pengembangan kompetensi guru. Kalau kita di kota kan aksesnya mudah gitu, melalui media digital gitu. Berarti memang seluruh Indonesia. Iya. Dari awal memang mencakup ke seluruh Indonesia dari awal dibuka. Kalau kita di Palembang ini kita pernah ke Banyuasin itu, waduh. Dan pernah juga dipinta sama Bupati Banyuasin tuh untuk
lebih merambah ke daerah perairan Iya, gitu. perairan. Karena banyak guru yang belum tersentuh. Ya mungkin digital udah sampai ke sana, tapi kan untuk pelatihan offline mereka kayaknya butuh gitu. Tapi belum kita wujudkan itu. Salah satu mimpi kita Berarti, itu. masuk dalam agenda ya. Insya Allah. Agenda nanti. Oke lah. Karena saya sendiri pun baru tahu ternyata sekolah komunitas sekolah guru Indonesia ini dari Dompet Duafa ini sendiri ya. Iya. Tapi dari support dari pemerintah ada juga di komunitas ini, Pak Dakim. Awal mungkin di awal angkatan saya itu. Jadi waktu di angkatan saya itu dari Dompet Duafa melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan. Itulah terjaring angkatan guru di rombongan saya itu pertama kalau tidak salah. Setelah itu baru rombongan guru Dakim, guru Eka, seperti itu. Jadi sebenarnya ada juga sih dari dinas pendidikan Kota Palembang juga kemarin sempat melakukan kerjasama. Jadi intinya tetap ya karena kerjasamanya itu juga untuk di ranah pendidikan kan. Makanya dari dinas pendidikan juga pasti support lah hal-hal seperti itu. Kita pernah juga kolaborasi sama Kemenak Kota Palembang. Ya betul. Jadi memberikan pelatihan kepada guru-guru di Oku Timur Pak ya. Oku Timur. Di daerah Belitang. Jadi karena itu semuanya sekolah madrasah, ada 5 KKM, 1 KKM itu ada 5 madrasah. Jadi mungkin sekitar 25 madrasah. Jadi kita menggandeng pengawas dari Kemenak Kota Palembang untuk membersamai kita memberikan pelatihan untuk guru-guru di daerah Belitang. Oke. Ini berbicara angkatan-angkatan berarti ada semacam regenerasi setiap tahun. Iya, betul. Oke, setiap tahun ini berarti ada ini lagi Iya, rekrutmen kembali ya. Rekrutmen. Jadi setiap tahun itu dari SKI pusat itu melakukan rekrutmen. Jadi ada angkatan berikutnya ini yang misalnya sudah di wisuda nih, sudah selesai program 3 bulan. Nah, mereka ini karena memang tujuannya mempersiapkan guru-guru pemimpin. Jadi setelah selesai mengikuti program itu tidak selesai sebatas itu. Pengibasan. Ya, Adanya guru-guru pengibasan. ini harus Desiminasi. tetap, melakukan pengimbasan. Jadi ilmu yang sudah didapatkan itu tidak selesai di diri kita itu, harus diaplikasikan ke guru-guru lain. Nah, makanya untuk misalnya secara mandiri kalau dari pusat kan nunggu dana nih program misalnya lebih prioritas ke wilayah mana. Nah, dari wilayah kita misalnya nih Palembang ingin buka program baru dibutuhkan oleh teman-teman di sini, kita bisa buka secara mandiri gitu. Oke. Berarti sebenarnya itu 3 bulan sekali berarti pengangkatan. Lama pelatihannya tuh selama 3 bulan. 3 bulan. Oke. Setiap angkatan tuh 1 tahun nih. 1 tahun. Oh gitu. Oke. Jadi setelah 3 bulan baru dia mengaplikasikan ilmunya gitu ya. Iya. Wajib. Berarti sasarannya memang guru. Iya. Dan memang dia harus guru dan calon-calon guru. Calon guru. Oh Guru gitu. calon guru. Berarti mahasiswa juga boleh. Boleh. Oh gitu. Oke. Program ini bagus sekali berarti ya. Iya, betul. Karena calon-calon guru pun berarti nantinya pada saat dia turun benar-benar jadi seorang guru pun sudah ada pengalaman di situ ya. Itu harapan kami seperti itu emang. Kalau di Sumsel sendiri itu ada Palembang, Banyuasin, Ogan Ilir, kemudian Musirawas, Muratara, Linggau. Yang di kotanya itu sudah ada. Berarti sudah katakanlah kalau Sumatera Selatan memang sudah menyebar juga ya. Iya, betul. Oke lah, baiklah. Waktu membatasi kita, kira-kira ada pesan apa nih untuk para bapak dan ibu guru ini untuk ya katakanlah pesan untuk bisa membangun bahwa generasi emas 2045 adalah salah satunya adalah tanggung jawab guru gitu. Soalnya mungkin dimulai dari Bu Eka. Oke. Kalau pesan buat guru baru atau calon guru ya. Kayaknya untuk menjadi seorang pengajar itu mungkin mudah ya. Tapi saat ini sangat dibutuhkan itu seorang pendidik. Karena seorang pendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk karakter yang kuat pada peserta didik itu sendiri. Kalau kita hanya sekedar mengajar, mungkin kita kalah sama Google, sama ChatGPT gitu ya, sama AI. Tapi untuk pembentukan karakter
ini sangat dibutuhkan peran serta guru yang bisa diguguh dan ditiru. Jadi jadilah guru yang bisa diguguh dan ditiru. Dari penampilan mungkin. Setidaknya walaupun kita bukan manusia yang sempurna, bisa memberikan contoh kepada peserta didik, ini loh adab yang sebenarnya gitu mungkin. Semoga nanti guru-guru Gen Z ya yang baru itu lebih peduli bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Ya betul. Oke lah, kalau Pak Dakim silakan Pak Dakim. Ya sepertinya sudah diborong semua nih oleh Masih banyak. Iya. Pesan untuk guru-guru ya, betul sekali, kita tantangan ke depan ini bukan bagaimana kita menguasai teknologi digital untuk mempermudah proses pembelajaran, dan itu penting, dan yang paling penting adalah penanaman karakter tadi dan kecakapan abad 21 tentu saja, karena kita konteksnya untuk mempersiapkan anak-anak generasi emas 2045. Jadi kemampuan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, kemudian berpikir kritis itu sangat penting ditanamkan oleh guru-guru dalam proses pembelajaran. Maka ketika di dalam kelas, kita harus sebagai guru harus menerapkan pembelajaran kontekstual gitu, yang bermakna, yang salah satunya dengan project based learning atau adab projectnya SGI. Oke. Pak Jan Hadi silakan. Ya, mungkin pesan untuk guru-guru, tapi sepertinya tidak hanya guru ya, pesan juga untuk orang tua. Betul. Jadi harapan kami seluruh guru-guru yang mungkin tadi sudah tersemat GR di belakang namanya untuk lebih profesional lagi, untuk lebih giat lagi dan selalu mempersiapkan diri dalam pembelajaran dalam kelas, dan juga untuk orang tua percayalah kepada guru yang mungkin akan memberikan pendidikan untuk anak-anaknya, karena guru itu sudah diberikan keprofesionalannya untuk bisa membentuk karakter baik itu dalam mengajar maupun mendidik. Jadi kami harap seluruh orang tua yang sudah percaya dengan guru dan sudah menitipkan anak-anaknya di sekolah-sekolah itu untuk percaya bahwa yang diberikan itu tidak ada insya Allah yang salah, tidak ada yang akan membuat anak tersebut menjadi celaka, tapi yakinlah bahwa guru-guru tersebut sudah memberikan tenaganya. Terkadang guru-guru itu sekarang guru-guru itu lebih prioritasnya ke anak muridnya daripada ke anaknya. Terkadang seperti itu juga. Betul banget ya. Iya, terkadang seperti itu. Makanya percayalah bahwa kami juga sudah menganggap anak-anak Bapak Ibu itu seperti anak kami yang harus kami bentuk karakternya baik itu dalam mengajar dan mendidiknya. Jadi kami berharap percaya bahwa guru itu mengajar dengan ikhlas. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang membuat apa yang diajarkan guru itu akhirnya tersampaikan tidak ikhlas atau bagaimana kepada anaknya ketika orang tua misalnya banyak memintanya seperti itu. Karena kan banyak orang bilang kalau misalnya guru itu sudah sakit lah seperti itu kan, nanti pendidikan yang didapat benar, akhirnya tidak berkah seperti itu. Jadi tidak ada ridho. Iya betul. Makanya percayalah bahwa kami tidak akan mungkin menyakiti anak Bapak Ibu. Kami itu membentuk karakternya, baik itu tidak hanya mengajar tapi membentuk karakter dan mendidik mereka seperti itu. Itu sih pesannya untuk orang tua. Inilah kalau boleh dibilang sebenarnya tantangan ya, bukan tugas ya. Tantangan guru yang akan membentuk generasi emas Indonesia 2045. Oke lah. Baik, terima kasih untuk kehadirannya, untuk sama-sama bapak-bapak dan ibu guru ya. Ini saya kayak belajar di sekolah nih. Tapi yang pasti apapun itu semoga memang peran guru ya tidak hanya teori ya. Iya. Tapi benar-benar diaplikasikan untuk membentuk generasi emas 2045. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Dakim, kemudian Pak Jan Hadi, juga Ibu Eka. Sama-sama. Sukses saja dengan segala programnya. Amin. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita ikuti bersama obrolan komunitas di kesempatan malam ini ya.
bersama rekan-rekan guru dalam komunitas Sekolah Guru Indonesia, peran guru dalam bentuk generasi emas 2045. Kita akan berlanjut di program-program berikutnya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.